Oke guys, jadi hari ini adalah hari dimana kita akan mengevakuasi semua ikan yang ada di dalam megatank. Dan habis itu mungkin dalam waktu 1-2 hari ke depan kaca akan gue pecahin. Tapi sebelum evakuasi ini ada persiapan terakhir untuk gua menyediakan tempat-tempat bagi ikan-ikan gua yang ada di megatank. Jadi di dalam megatank sekarang ini ada satu goliat, 3 piraiba sama pari gua 9 ekor. Nah, jadi di sini ini tank yang ada di sini sekarang ini isinya red feveng. Ini nanti akan gua gunakan sebagai tempat untuk 1 ekor pari kemungkinan besar. Maksimum 2, tapi kemungkinannya 1 ya, 1 pari di sini. Terus tank yang di bawah ini juga akan gue taruh 1 ekor pari. Kemudian yang ini kan ada goliat yang kecil. Goliat yang kecil akan gue pindahin ke tempat si Lambo. Kemudian goliat yang kecil di bawah juga akan gue pindahin ke tempat si Lambo. Nanti Lambo akan gue pindahin ke bak fiber gue yang di belakang. Yang ukurannya berapa tuh lupa, yang kemarin gue pakai untuk taruh pari ya. Nah, untuk guns akan gue otak-atik. Ini juga nggak akan gue otak-atik. Nah, ini paling yang feveng akan gue masukin ke sini. Nah, jadi di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5 tank yang bisa gue gunakan untuk meletakkan ikan pari gue. Nah, karena ada 5 tank, pari gue 9, kemungkinan besar 2 atau 3 ekor nanti akan gue taruh di bak fiber yang sekarang ini gue jadikan filter. Nanti gue tunjukin ke kalian. Nah, jadi yang akan gue taruh di sini juga akan gue seleksi yang menurut gue yang paling apa bahasanya, yang paling mahal mungkin ya. Jadi karena kalau pakai kaca begini, gue lebih mudah untuk melihat atau memonitor kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dengan mereka. Dibanding kalau misalnya gue taruh di dalam kolam atau dalam bak fiber yang di luar itu gue nggak bisa monitor. Dan apa ya bahasanya, airnya juga hijau banget kan karena emang kondisi outdoor dan filtrasi tidak mumpuni, jadi ya airnya hijau. Singkat cerita seperti itu. Tapi nanti kita lihatlah. Nah, di sini kalau kalian lihat, ini bak fiber yang akan gua gunakan untuk tempat evakuasi ikan goliat. Nah, jadi ini untuk jalur drippingnya udah gue siapin. Ini sedang mengisi bak fiber ini dengan air dari megatank. Jadi begitu airnya udah penuh, dia akan meluber. Ini ada jalur pipa. Tadi pagi udah dikerjain Dani. Ini berhubung udah penuh, makanya airnya ngeluber di bawah tuh. Nah, ini sambil kita nguras air megatank juga sih pelan-pelan. Jadi goliat akan ada di sini sendiri. Dan untuk filternya di situ kita pakai pompa Hailia, tembak ke bilik yang kecil ini. Terus media filter yang kita punya kemarin kita taruh sini, dan ya udah sirkulasinya begitu aja sih. Sederhana ya yang untuk ini. Nah, untuk megatank sekarang ini air udah mulai gua kuras. Ya lumayan banyak, ini nanti masih kita pendekin dikit lagi. Habis itu baru kita evakuasi semuanya. Habis itu kerikil-kerikil akan kita rapikan. Begitu kaca udah pecah, baru kerikilnya kita keluarin. Jadi kerikilnya gravelnya kita rapikan, kita masukin ke dalam karung goni dulu sementara seperti itu. Jadi untuk kondisi persiapan akhir, ini yang sudah atau sedang kita kerjakan. Dan gua akan tunjukin sedikit di belakang seperti apa. Nah, jadi untuk daerah belakang, ini area untuk jalur kita udah free gitu, udah dikosongkan. Dan di sini ini air bentar lagi akan gua oplos dengan air megatank. Nah, jadi ini udah gua siapin jalur ini nih. Ini tinggal gua buka nih. Air megatank masuk ke sini. Tuh. Jadi sambil dioplos ya. Sambil ngoplos air megatank, terus apalagi ya persiapannya. Ini bak fiber satu ini yang akan gua gunakan untuk si Lambo. Jadi karena gua keterbatasan filter talang, jadi gua pilah-pilah ikan mana yang nggak perlu filter. Contoh kayak cana kan. Jadi Lambo mungkin nanti filter ala kadarnya pun juga oke gitu kan. Nah, gua nggak punya filter talang lagi nih, sisa 1. Ini pun kemarin ngambil di tempat akuarium yang ada, jadi harus gue balikin lagi. Nah, ini filter tanpa filter si Lambo nanti di sini, dan sisanya untuk pari gue nanti akan gue masukin ke sini. Nah, kalau kalian ikutin video gue sebelumnya, yang bagian bilik ini udah diisi sama 3 ekor Oxidoras dan 1 TSN Platinum.
Nah, pari akan gue taruh di sini, dan di bagian sana itu kan nanti apa namanya, tempat filter ya, untuk media filter segala macam. Nah, kemarin ini karena gue jujur aja buru-buru, ini ketinggian air yang ada di sini nih cukup tinggi nih. Jadi ini nanti akan gue lakukan modifikasi, akan gue pendekin untuk overflow-nya. Baru ya, tapi itu nanti gue lakuin setelah evakuasi lah. Itu urusan terakhir. Itu hanya penyempurnaan sistem aja. Sisanya sih yang penting air udah bisa sirkulasi dulu, itu yang paling penting untuk sekarang. Nah, kalau kalian bertanya ini kenapa gue pakein kayak begini nih. Jadi intinya gini. Kalian lihat nih, airnya kurang lebih kencengnya seperti ini ya. Coba Bang Sep, gue mau bandingin. Airnya kurang lebih kencengnya seperti ini ya. Kalau ini gue buka ya. Lihat, coba ambil jauh biar kelihatan. 3, 2, 1. Nah, airnya jadi lebih melambat ya. Oke. Jadi di situ gue menciptakan ruang vakum, tapi tidak sepenuhnya vakum karena di sini gue bolongin. Kalau misalnya ini benar-benar ketutup total, ini kalau mati lampu, air tuh akan nyedot habis total ke sini. Dia menciptakan efek vakum, bukan overflow. Sedangkan di sini kita mau bikin sistem ini overflow. Gini deh. Nih sekali lagi nih gue tunjukin. Nih gue buka sebelum gue tutup ya. Kalau gue tutup pakai tangan nih, lihat airnya tuh. Jadi lebih kenceng kan? Kelihatan kan lebih kenceng? Gue buka. Nah, nampak ya? Tuh. Nah, ini efek vakum. Tapi gue mau pakai efek overflow. Nah, jadi gimana caranya? Kita cari solusi tengah-tengahnya. Ya dengan ini. Ini sebenarnya pakai tutup dop terus dibolongin. Cuma gue kemarin belum ada tutup dop, jadi gue pakai yang ada dulu di sini. Makanya gue pakai plastik gini pun oke, bisa lah. Oke. Sisanya apa lagi ya? Sisanya mungkin itu, dan jujur gue deg-degan banget dengan proses evakuasi. Gue lihat kalau pari insya Allah sih lebih mudah, karena dalam arti ya gimana ya, gue udah sering mindahin pari, jadi gue lebih yakin gitu karena udah terbiasa. Namun kalau gue lihat ini kan pengalaman mindahin, gue lihat itu 2 kali mindahin itu juga 2 kali deg-degser gitu kan. Dan banyak kawan-kawan yang mindahin Goliatnya, apalagi yang udah berukuran udah cukup besar, itu juga sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, makanya itu gua siapin tempat sedekat mungkin antara Megatank dan tempat evakuasi Goliat yang jaraknya mungkin cuma sekitar 3-4 meter. Harapannya nanti pas eksekusi serok bisa langsung masuk ke sana. Dan ya moga-moga sesuai dengan harapan, karena itu Goliat secara nggak langsung itu Goliat Tigerfish terbesar di Indonesia untuk sekarang ini yang ada di captivity dalam penangkaran. Ini kan penangkaran jatuhnya. Jadi yaudah, itu kita langsung aja untuk eksekusi dengan Bang Angga. Dan ini kita mau pindah-pindahin dulu. Nanti kita coba tanya pendapat Bang Angga mengenai proses yang akan kita lakukan. Wes, yaudah, berarti tadi aku udah jelasin Mas apa-apa yang mau kita pindahin. Jadi kita langsung aja. Ini lambu Abang Sero masukin sini ya? Iya. Masukin sini baru ke belakang. Kalau yang lainnya kan di sini-sini aja ya. Ya udah langsung aja diserok Bang. Oke. Hati-hati, jari putus Bos. Ya. Hah? Ya. Jebol langsung. Langsung jebol? Hah? Jebol Mas? Iya. Pakai tangan aja lah, biasa kan cana pakai tangan Mas. Hah? Untuk ini pengecualian Mas. Biasanya angkat cana pakai tangan aja. Jadi guys, kendala kita ini, tangguk kita ini jebol-jebol semua. Yang pakai nilon pun jebol Bang. Iya. Kuras air. Hah? Kuras air pakai plastik. Oh, kirain pakai tangan. Enggak. Cobalah dikit. Hilang ilmu. Nggak sakit loh Mas. Hah? Nggak sakit. Oke, jadi ini sambil Bang Angga nguras air karena dia mau ngambil toman pakai tangan. Pakai tangan, Mas? Enggak. Ayolah. Lapis plastik tangannya. Lapis plastik. Jadi ini kita pindahin peveng, tapi ini kayak kecil banget nih, nggak bisa nih. Tangguk yang lain. Pas bolong, Mas, bolong. Nggak bisa naik. Nah.
Balik. Ini ikan elit tangguk sulit nih guys. nggak ada yang bisa dipakai lagi Dan. Jadi Veveng kita putuskan masuk sini karena dia bukan ikan yang rese sih. Jadi aman lah sama si Grano. Ya udah, ini nunggu Bang Angga nih. Dan pegang ujungnya nih Dan. Ambil ujungnya Dan. Masukin sana Dan. Udah langsung ke belakang aja. Udah. Udah. Nah. Oke, jadi ya untuk lain-lainnya nanti ini kita sembari pindahin karena ini kita udah mengejar waktu untuk evakuasi Goliath. Jadi ini semua udah siap, ya tinggal kita evakuasi. Moga-moga lancar ya Bang ya. Amin. Amin. So see you guys in my next video. Bye bye.